tujuannya adalah anggota dewan, tentu kan saya harus dari bawah nih, dari ketua Karang Taruna, kecamatan, terakhir baru ketua partai politik. Nama juga wakil masyarakat, kita harus bisa ngomong, bisa memperjuangkan masyarakat begitu. Nah tujuannya seperti itu begitu, bukan hanya naik, tapi setelah kita naik apa yang bisa kita lakukan sudah ditentukan. Kan kita kan perusahaan kan ada batas waktu sampai sekian tahun. Setelah itu baru bisa diperjualbelikan. Nah itu saya pikir itu win-win solution ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi. Tentunya masih bersama Kela dan kita sudah kedatangan hari ini spesial guest star yang sangat kita tunggu-tunggu sekali kehadirannya. Luar biasa sekali, nggak perlu lama-lama, Kela akan langsung perkenalkan siapa yang akan menjadi lawan bicara Kela hari ini ya. Selamat pagi Bapak Nur Azmi Hashim STMM. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, luar biasa sekali. Beliau dengan kesibukannya, kepadatan jadwalnya akhirnya meluangkan waktu untuk bisa datang ke podcastnya Bukan Mimpi. Dan seperti podcast yang sebelum-sebelumnya, kita tentu akan ngebahas mengenai yang pertama kita akan kenalan dulu lah. Karena beliau ini sekarang itu menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, betul ya Pak ya? Betul. Baru berapa bulan ya Pak kalau boleh tahu ya Pak? Bulan September kemarin, artinya udah hampir 1 tahun lah. Hampir setahun ya Pak ya, hampir setahun sudah menjabat. Tentunya mungkin beliau sudah tidak asing lagi karena juga beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bengkalis. Bengkalis, asli Bengkalis nggak sih Pak? Iya, saya asli Bengkalis. Melayu berarti. Ya, di mana Pak kalau Bengkalis tuh biasanya di ini apa namanya rumahnya di mana, orang tuanya di mana tinggalnya? Baik Mbak Kaila, terima kasih sebelumnya. Kalau saya asli Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Pulau Rupat. Oh Pulau Rupat, itu bagus banget pantainya loh. Iya, bagus banget ya Pak. Terus merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, yang Mbak Kaila bilang tadi, pantainya sangat luar biasa. Luar biasa. Gimana sih Pak pariwisata di Rupat sih Pak? Karena Kela udah punya saudara di situ Pak, cuman jarang ke sana karena kalau dulu tuh kan jauh banget ya Pak. Sekarang gimana sih Pak aksesnya untuk ke situ udah enak lah ya? Alhamdulillah kalau akses sekarang bisa dibilang baik ya, karena setiap weekend ya, cuma Sabtu Minggu itu kayaknya Roro menuju ke Pulau penyeberangan itu ya? Penyeberangan itu ya lumayan banyak, antrian panjang gitu. Memang kendalanya ya memang lebih ke infrastruktur lah, baik di Roronya, jalannya. Tapi sejauh ini ya lumayan sudah bagus lah begitu. Terus juga di Bengkalis itu juga di Rupat itu banyak juga kegiatan dari Dinas Pariwisata Provinsi yang juga udah diadain di situ ya Pak ya? Betul. Udah banyak sekali. Jadi luar biasa banget nih pemirsa di rumah, mungkin buat yang belum tahu kalau di Riau itu punya pantai yang bagus banget. Itu kalau nggak salah berseberangan dengan Malaysia ya betul. Malaysia? Oke. Jadi kalau lihat dari jauh kelihatan dikit lah gitu Pak ya. Jadi bagus banget nih buat yang belum pernah ke Pulau Rupat, nih kampung halamannya. Kela panggilnya Pak Nur Azmi. Pak Azmi. Oke. Kampung halamannya Pak Azmi, pemirsa di rumah, ini luar biasa banget, pantainya bagus. Terus dulu tuh zaman Kela masih kecil Pak, ada tower yang tinggi banget. Masih ada nggak Pak sampai sekarang? Masih ada. Oh masih ada. Kalau dibilang itu tower api apa namanya itu ya? Iya. Itu ikonnya pantai Rupat kayaknya tuh Pak ya? Iya, karena posisinya memang di ujung pantai Rupat. Betul, benar. Nah berarti dari kecil, besar, lahir dan di Rupat berarti? Orang tua saya asli memang juga dari Rupat, lahir di sana. Kalau saya kan lahirnya di tahun 2000 kemudahan. Aduh, nggak apa-apa Pak, 2001 boleh, masih 24 tahun nih. Sekitar 1985. 85, saya lahir di sana, besar di sana. Sekolah juga di sana. Terakhir di STM lah saya ke Dumai. Oh, berarti STM, berarti setelah SMA ya Pak ya? SMA di Dumai. Sampai kuliah memang di Pekanbaru lah. Di Universitas? UI-nya Riau. UI-nya Riau. UI ada R-nya. UI ada R-nya. Oke. Jurusan kalau kalian ST? Teknik sipil. Berarti teknik nih, anak teknik nih. Ya. Oke. Dan S2 di manajemen. Betul. Nah, Kela penasaran banget Pak. Biasanya kan kalau mahasiswa teknik nih, pasti mereka menggeluti bidang pekerjaan yang tidak jauh dari jurusan kuliahnya. Betul. Ada yang jadi ya berhubungan dengan teknik lah ya. Bapak
tiba-tiba terjun ke politik. Itu awal mulai gimana sih Pak? Apa dari dulu tuh emang suka berorganisasi atau berpolitik dulu? Kan kalau sekolah paling berpolitiknya kegiatan organisasi sekolah gitu ya Pak ya. Apakah dulu suka dengan kegiatan politik emang udah dari dulu atau nggak sengaja Pak nyemplung di politik itu? Kalau bicara politik ya, kalau dibilang sengaja sih, ya sengaja begitu. Emang dari awal niat gitu ya Pak ya? Oke. Dari semenjak kuliah ya, saya fokus di sipil, ya, karena jurusan saya sipil. Memang waktu itu agak cepat selesainya karena kalau di organisasi kan, ya kalau udah sering ke turun organisasi kan agak lama tuh. Betul. Kuliahnya. Iya. Nah, kuliahnya malah jadinya nomor 2 nih. Iya betul. Makanya organisasinya nih yang fokusnya memang agak cepat. Nah, tujuannya apa? Ketika sudah selesai kuliah, fokus kerja, sambil kebetulan orang tua saya waktu itu kepala desa di Purworejo. Sambil belajar, sambil mulai dari bawah ya, turun ke masyarakat begitu. Waktu itu saya tak salah saya ambil ketua Karang Taruna desa waktu itu. Ketua Karang Taruna. Berarti emang dari dulu tuh sebenarnya udah aktif juga ya Pak ya, organisasi ya. Nah, di sambil saya kerja. Nah, kerjanya apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Waktu saya awal-awal punya konsultan waktu itu, konsultan sipil ya, fokus ke perencanaan dan pengawasan pekerjaan, lebih ke pemerintah lah gitu kan. Tapi masih relate dengan kuliahnya ya Pak ya, masih ada garis lurusnya nih gitu kan. Ya. Kemudian sambil kerja, sambil berorganisasi tingkat bawah gitu, sampai ke desa, kemudian ambil juga ketua kecamatan KNPI masih di Bengkalis nih. Masih di Bengkalis juga. Nah, kemudian ada beberapa organisasi di kabupaten ya. Mungkin organisasi lebih ke olahraga begitu. Nah, kesempatan di tahun 2014 ada penawaran untuk maju ambil ke partai, yaitu Partai Demokrat, dan saya juga ambil ketua kecamatannya, kecamatan Partai Demokrat. Nah, di situ mulai saya langsung terjun ke politik begitu. Berarti memang awalnya karena Bapak cukup aktif di organisasi, awalnya mungkin cuman hobi bersosialisasi aja mungkin ya Pak ya? Iya. Tapi ternyata organisasi ini menyenangkan juga. Kenapa Pak? Emang karena suka berhubungan sama orang banyak, karena kan namanya apalagi ketua, pernah jadi ketua Karang Taruna, KNPI segala macam. Berarti kan ini punya anggota yang cukup banyak yang harus dipahami nih. Berarti Bapak emang seneng ya berhubungan sama orang? Sambil belajar lah, senang sambil belajar. Masih muda ya Pak berarti ya Pak? Waktu itu ya? Ya sekitaran. Sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Udah 40 ya. Masih muda Pak itu Pak, masih muda. Produser kita udah kepala 5 tuh kayaknya tuh masih. Kalau senang ya senang ya, kan? Sambil belajar sosialisasi, kemudian lebih ke manfaatnya lah ya, manfaatnya karena ketika kita kerja ya fokus kita ke pribadi begitu. Betul. Tapi kita terjun ke politik lebih banyak lah bisa membantu masyarakat. Betul. Berarti awal mulanya memang Bapak terjun ke parpol nih, akhirnya ke Demokrat. Iya gitu, betul. Ya kan? Nah selama berpartai nih Pak, berarti kan belum jadi anggota dewan di Bengkalis dulu nih berarti nih ya, berarti ada prosesnya juga. Ya harusnya seperti itu begitu. Kita sambil belajar karena beda ya. Ketika kita kuliah berorganisasi, kemudian kita bersosialisasi dengan masyarakat bawah, masyarakat akar rumput lah bahasanya, itu sangat berbeda begitu. Nah makanya saya belajar dari awal. Tujuannya memang ya karena saya backgroundnya pengennya berbuat lebih banyak untuk masyarakat, salah satunya terjun ke politik, fokus menjadi anggota dewan waktu itu. Ya, kita fokus saja ya, karena kan tujuannya adalah anggota dewan, tentu kan saya harus dari bawah nih, dari ketua Karang Taruna, kecamatan, terakhir baru ketua partai politik gitu. Nah alhamdulillah ya dengan berbekal sosialisasi ke masyarakat, kemudian ilmu yang kita dapat kita terapkan, alhamdulillah di tahun 2014 saya mencalon untuk DPRD Kabupaten Bengkalis sudah terpilih. Berarti awal mula menjadi anggota dewan itu di Bengkalis itu 2014. 2014 periode 2014. Betul, berarti 5 tahun ya Pak ya? Iya betul. 5 tahun, abis itu baru langsung ke provinsi atau masih di Bengkalis dulu? Jadi gini. Dari 2014 sampai 2019, saya juga dipercaya oleh partai untuk jadi ketua DPC. Ketua DPC itu di tingkat kabupaten. Betul, gitu, untuk Partai Demokrat nih. Iya, Partai Demokrat. Alhamdulillah ya, agak lancar ya gitu ya.
Kemudian di tahun 2019 kita bertarung lagi, untuk periode 2019-2024 begitu. Ternyata gagal. Gagal di Bengkalis nih. Di Bengkalis lagi. Ya bisa dibilang gagalnya karena di dapil Rupat itu sendiri kan cuma sedia 4 kursi begitu. Betul. Kalau suara pribadi lumayan tinggi. Betul. Nah, tapi karena kursinya ataupun suara partai digabung suara pribadi itu tidak mendapatkan akumulasi 1 kursi terakhir, kursi kelima lah ya. Berarti nggak dapat kursi ya jatuhnya. Nah akhirnya saya nggak dapat. Tapi apapun ceritanya, karena waktu itu saya gagal begitu. Saya gagal sehingga saya tidak bisa melanjutkan anggota periode berikutnya begitu di Bengkalis. Jadi selanjutnya saya fokus ya ke usaha. Saya lanjutkan lagi kembali usaha saya. Karena waktu 2014 sampai 2019 itu memang kan stagnan itu. Karena anggota dewan nggak boleh nih bermain begitu. Iya betul. Boleh. Nah, alhamdulillah di 2019 kita bukalah pelan-pelan lagi usahanya lanjut. Sambil saya masih juga dipercaya oleh waktu itu Pak Asri Ozar sebagai ketua DPD kami, kemudian Mas Agung Nugroho wali kota sekarang masih dipercaya sebagai ketua DPC. Dan untuk memegang ketua DPC lah di Kabupaten. Betul. Berarti Mas ada jeda ya Pak ya antara 2014 ke 2019 terus sempat vakum artinya di dunia anggota dewan. Berarti bukan jeda ya, terjeda kan ya. Jadi tapi masih aktif lah ya. Berarti selama 5 tahun menjabat sebagai ketua DPC pun juga masih tetap berpolitik juga. Masih. Karena kan masih saya sebagai ketua partai Kabupaten Bengkalis. Kemudian kita punya anggota dewan. Kita punya anggota dewan waktu itu ada 2 orang, tinggal 2 orang. Begitu. Berarti selama fase 2019 ke 2024 itu kegiatan dari Bapak yang Bapak lakukan sendiri untuk masyarakat itu mungkin apa aja Pak kira-kira? Ya, selama kurun waktu 5 tahun itu ya berarti ya periode 2 ini harusnya gitu. Kurun waktu yang terjeda tadi. Tadi ini nih. Yang jelas saya fokus gimana caranya supaya Partai Demokrat tetap eksis di Kabupaten Bengkalis dengan anggota dewan kita. Tak salah saya itu di dapil Bengkalis, Bengkalis Banten dan satu lagi dapil Mandau begitu. Otomatis kita bergerak di sana lah ya. Kemudian di bawah kepemimpinan Mas AHY waktu itu, apalagi Covid ya. Iya, 2019-2020 ya tuh 2021 kami, ya. Sangat bisa dibilang aktif lah bergerak di sana, mulai bantuan dari masyarakat. Begitu. Meskipun kita lagi ada pandemi ya Pak ya, walaupun kita tak anggota dewan ya. Iya betul, tapi masih ada kontribusinya juga gitu. Instruksi dari ketum kami Mas AHY untuk membantu masyarakat, turun langsung ke masyarakat lah untuk membantu masyarakat begitu. Nah berarti di 2015 akhirnya Bapak hijrah nih ke provinsi 2024. Nah itu motivasinya berarti masih ada impian-impian kayaknya yang belum terwujudkan selama masa terjeda tadi nih Pak. Akhirnya atau apa yang bikin Bapak kayaknya wah yaudah deh saya coba hijrah ke provinsi gitu. Apakah masih kuat nih niat untuk pengabdian ke masyarakatnya sampai akhirnya kayaknya saya coba peruntungan ke provinsi deh gitu. Nggak di Bengkalis lagi gitu. Karena kita masih muda ya. Iya benar. Masih muda. Masih muda banget ini. Banyak apa yang perlu kita lakukan begitu. Salah satunya kalau saya fokus di politik ya. Sehingga dengan waktu yang ada saya manfaatkanlah salah satunya terjun langsung untuk periode 2024 sampai 2029 saya turun ke Dewan Provinsi begitu. Dan alhamdulillah ya. Itu dapil ini apa ya? Kalau ada contekannya Dapil Riau 5. Dapil Riau 5, betul. Berarti Bengkalis, Dumai, Meranti. Ya betul. Kepulauan Meranti 3 dapil, 3 wilayah lah. 3 wilayah, betul. Nah, alhamdulillah saya dari 11 orang ya, kita kan 11 orang. Nah, dari Demokrat saya yang terpilih begitu. Mewakili Partai Demokrat. Betul. Berarti selama masa 2024 itu dari 2019 cukup ada persiapan lah ya Pak buat untuk maju ke provinsi. Ya semua pasti harus disiapkan dari awal. 5 tahun itu waktu yang cukup singkat sebenarnya mungkin ya Pak ya. Kalau saya malahan bukan 5 tahun begitu. Berapa tuh? Saya waktu ini kita sharing ya. Iya. Kalau saya punya prinsip semua sudah harus saya rencanakan. Ya ibaratnya sudah dimimpikan dari awal. Betul. Karena kalau sering saya sampaikan ke bawah ataupun ke akar rumput ya kan,
cita-cita atau mimpi itu harus tinggi-tinggi begitu, Betul. setinggi langit gitu. Jadi kalaupun jatuh tetap tinggi. Kalau jatuh pun minimal sampai pokok kelapa lah. Iya tetap tinggi ya Pak, jadi harus tinggi-tinggi benar-benar. Waktu kuliah saya dihadapkan dua pilihan. Betul. Di pilihan mau jadi pegawai atau anggota dewan begitu. Nah, waktu masih kuliah itu sudah saya apa namanya? Sudah direncanakan gitu. Begitu. Ya karena saya lebih suka ke turun apa namanya? Masyarakat gitu ya Pak. Udah. Saya anggota dewan pilih begitu, saya pilih anggota dewan. Makanya kuliah itu harus saya selesaikan cepat. Betul. Alhamdulillah kalau teknik sipil itu kan biasanya ya, iya, paling kuliah lama ya. 7 tahun ada tuh kayaknya Pak ya? Kalau kita udah 7 tahun. Hampir 4 tahun lah, nggak sampai kurang 4 tahun selesai. Karena tujuan tadi, karena dari awal sudah kita setting gitu, setting dalam artian mimpi kita atau rencana kita sudah kita rencanakan. Nah, jadi apa namanya, ketika sudah direncanakan, oke, dewan kita fokus. Nah, fokus. Nah, 2014 memang niat saya mau maju. Sebetulnya 2009 bisa juga maju. Karena bapak saya waktu itu kita jual bapaknya ya, orang tua ya, karena masih punya pengaruh begitu kepada desa. Betul. Cuman karena apa namanya, ya masih baru selesai kuliah begitu kan, ilmu belum ada, tiba-tiba. Mungkin umur juga baru berapa itu Pak ya? Berapa ya? 23 atau berapa ya? Sekarang udah banyak ini maju-maju anak-anak yang masih muda maju, tapi kan. Tapi kita nggak mau seperti itu, kita bertahap, kita jeda dulu 5 tahun, ya fokusnya memantapkan diri lah, memantaskan diri lah begitu. Makanya 2014 lah saya fokus jadi anggota dewan, calon alhamdulillah menang. Nah sebetulnya 2019 itu udah pengen mau maju provinsi, karena suatu hal perintah partai udah nggak boleh. Di Bengkalis dulu nih. Ya. Gitu. Tapi gagal. Tapi gagal. Dikasih jeda dulu Pak, kayak dikasih istirahat dulu. Tapi saya bersyukur juga ya, karena di tahun 2019 ya berarti ya. Itu kan anak saya masih kecil begitu, baru lahir lah ya. Baru umur 1-2 tahun. Jadi saya bersyukurnya karena saya lebih sering menghabiskan waktu sama anak-anak. Jadi dari kecil saya tahu perkembangan seperti apa. Begitu. Jadi 5 tahun ke depan kan dia udah 5 tahun 6 tahun udah cukup gede gitu ya Pak ya. Syukurnya di situ. Betul. Bukan alasan karena kalah ya. benar. Ya, makanya ya udahlah, karena cita-cita saya harusnya dewan provinsi, ya udah saya maju ke dewan provinsi. 2019 itu sempat juga waktu itu pilkada. Saya sempat juga sudah keluar SK saya untuk dicalonkan sebagai wakil bupati dari Partai Demokrat. Oke. Bengkalis nih. Iya, Bengkalis ya. Saya dipinang oleh salah satu partai, ya partai pemenang lah waktu itu di Kabupaten Bengkalis. Kita punya 2 kursi sehingga kalau digabungkan bisa mencalonkan begitu. Nah waktu itu mungkin perdana lah dari Partai Demokrat seluruh Indonesia itu mengeluarkan SK oleh ketum kami. Alhamdulillah Mas Ahy percaya walaupun saya waktu itu gagal ya, udah gagal. Perdana lah dari seluruh Indonesia mengeluarkan yang namanya surat keputusan dari ketum ya Partai Demokrat Mas Ahy untuk dicalonkan sebagai wakil bupati. Nah, ternyata teman saya yang mengajak saya dari partai pemenang itu rupanya dia gagal juga untuk mendapatkan rekomendasi partai, sehingga dianulir ataupun dibatalkan SK ini. Yang dari untuk maju begitu. 2 kali gagal ya tuh. 2 kali gagal. Tapi itu bukan kegagalan sebenarnya Pak. Kan kesuksesan yang tertunda. Oh iya. Itu kan bahasa menyenangkan hati. Tapi emang terdengar klise Pak. Tapi ini menarik banget pemirsa di rumah. Kela punya beberapa pertanyaan yang dari tadi udah Kela simpen nih. Tapi mungkin pertanyaan itu kayaknya baiknya kita akan sampaikan nanti ataupun pertanyakan sama Bapak di segmen 2. Kalau gitu jangan kemana-mana. Pemirsa di rumah tetap di podcast kita. Oke, pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Pak Azmi. Beliau merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau. Luar biasa perjuangannya dari awal tamat kuliah udah kepikiran pengen mengabdi kepada masyarakat. Kayaknya 23 tahun kepikirannya masih pengen bangun siang, Pak. Gimana caranya bisa bangun siang? Iya. Karena 23 tahun itu masih terlalu muda. Ini pertanyaan Kela yang tadi akan Kela simpan Pak ya, sudah Kela simpan dari segmen 1. Dulu kan masih muda, Bapak sudah kepikiran untuk jadi anggota dewan. Dan dulu tuh kayaknya anggota dewan itu kan identik dengan orang tua nih Pak, maksudnya orang yang lebih dewasa lah gitu ya. 23 tahun kan bisa dibilang remaja-remaja tanggung nih gitu, remaja ke dewasa gitu.
Bapak nggak ada rasa ketakutan nggak sih bersaing dengan mungkin orang yang lebih senior mungkin, atau pernah nggak sih Bapak ngerasa wah lumayan nih saingan saya senior nih, pernah ada insecure nggak gitu Pak pada saat itu? Karena jujur kan memang kalau di perpolitikan ini kan kadang-kadang paradigma tentang orang muda menjadi pemimpin apalagi mewakili masyarakat itu kan kayaknya dia nggak bisa tuh gitu, agak sedikit disepelekan gitu. Bapak pernah ngalamin hal-hal seperti itu nggak sih Pak? Ya saya pikir pada wajar saat itu? Wajar ketika namanya orang muda ya, orang muda turun minim pengalaman. Betul. Makanya saya sering tuh kalau yang sering disampaikan oleh Mas Anies Baswedan begitu, anak muda memang minim pengalaman. Betul. Makanya kita tawarkan masa depan bukan masa lalu begitu. Memang ketika saya bersaing ya masih muda lah begitu. Masih muda Pak waktu itu. Saya fokus ke memantaskan diri dulu lah begitu. Oke. Memang sekarang banyak nih anak-anak muda ya, anak-anak muda yang lebih ke maju tapi kan backgroundnya latar belakangnya ya luar biasa lah. Betul. Anak-anak bahkan juga mungkin banyak banget juga yang maju ya karena ada yang ikut-ikutan gitu ya. Memang tidak semua juga ya anak muda ketika maju, ketika sudah naik ya kinerjanya nggak bagus. Banyak juga yang bagus begitu. Nah, makanya sekolah saya pribadi lebih ke memantapkan diri lah. Kalau bicara persaingan ya kita siap kalah siap menang. Betul. Nama kita bertarung nih Pak. Bertarung. Yang penting lebih ke memantaskan diri lah. Supaya apa ketika kita naik. Nama juga wakil masyarakat, kita harus bisa ngomong, bisa memperjuangkan masyarakat begitu. Nah tujuannya seperti itu begitu. Bukan hanya naik, tapi setelah kita naik apa yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan tugas kita, fungsi kita sebagai anggota dewan. Apakah cuma makan gaji saja? Wah kan jangan gitu. Dong, sayang kan? Makanya salah satunya, ya kenapa dari awal saya sampaikan tadi, saya tidak mau maju tanpa persiapan yang matang, bukan dalam artian bukan persiapan dalam tanda kutip uang ya, materi nih bukan materi nih ya, tapi lebih ke mental juga ya Pak ya, kita jelas, kemudian sosialisasi ilmu juga sebenarnya harus kita siapkan. Betul karena bukan materi, bukan gara-gara bawa nama orang tua. Memang kita tak bisa kita pungkiri gitu, faktor orang tua, faktor keluarga itu ada pengaruh besar sedikit pengaruhnya. Banyak malah ya Pak, banyak pengaruh ya. Cuman kan balik lagi kayak yang Bapak sampaikan tadi bahwa kayaknya kita lebih baik mungkin yang kita mantapkan justru personalnya dulu nih, karena percuma nanti kalau saat kita sudah duduk misalkan tapi kita masih minim pengalaman, bahkan mungkin berkomunikasi aja sulit nih. Itu yang susahnya. Gimana kita mau jadi perpanjangan tangan masyarakat kan gitu ya Pak ya? Minimal adalah sedikit ilmu yang mungkin udah. Nah, mungkin Bapak juga sudah mengalami hal itu ya, belum lagi mungkin di underestimate atau disepelekan oleh orang yang lebih tua. Ini senior biasanya kamu masih 30 tahun misalnya gitu. Pasti pernah lah ya Pak ya ngalamin hal kayak gitu. Makanya kita belajar dulu dari awal, kita pahami apa itu fungsi dari anggota DPRD, begitu kan. Kewenangan kita seperti apa, sejauh apa. Jangan sampai nanti kita berpikir bahwa kewenangan anggota dewan ini hampir sama pula dengan kewenangan kepala daerah kan begitu. Nah, ini yang salah kaprah selama ini. Dan masyarakat pun saya nilai ya, ketika kita turun ke lapangan, salah satunya melalui reses, itu beranggapan bahwa kewenangan anggota dewan itu sama dengan kepala daerah. Jadi seperti anggota dewan itu bisa memutuskan gitu ya? Bisa semuanya begitu. Pak, jalannya rusak, dibenerin. Oke Bu, langsung dibenerin. Kan nggak gitu ya Pak? Makanya ada proses dan prosedur ya Pak ya? Makanya setiap reses saya sampaikan, bicara fungsi kami, ya fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi begitu kan, kemudian kewenangan kami seperti apa, sampai saya sampaikan sebagai pembelajar, sama-sama belajar lah begitu. Nah, jangan, mas kan kita kan nggak tahu ini bahwa anggota dewan itu ya semua serba bisa begitu. Bagi mereka iya gitu kan. Mulai dari A sampai Z, mohon maaf bahasa kasarnya, mulai dari buka pintu sampai tutup pintu malamnya itu harus standby semua. Ya, memang harapan masyarakat seperti itu, makanya ya kita sebagai anggota dewan pun wajib paling tidak ya memahami lah apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat begitu. Betul. Terus juga mungkin juga kita pelan-pelan memberikan informasi ke masyarakat bahwa semuanya juga sudah akan ada prosesnya, ada prosedurnya, tidak semerta-merta langsung simsalabim dikabulkan kan, nggak mungkin ya Pak ya. Karena kan pasti keluhan masyarakat pasti kita tampung gitu. Nah berarti Pak terkait dengan sekarang
sekarang dengan Bapak menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi, berarti yang mengurusi tentang pemerintahan. Iya, pemerintahan dan hukum. Dan hukum. Berarti selama dari September, kurun waktu September sampai Juli ya Pak ya, sekarang udah Juli. Kira-kira apa sudah yang mungkin Bapak dan juga tim dari teman-teman dari Komisi 1 yang sudah Bapak usahakan atau untuk masyarakat tuh apa Pak kira-kira? Program kerja mungkin atau apa gitu? Sesuai dengan bidang kami di Komisi 1 itu mengenai pemerintahan dan hukum begitu. Yang adalah kalau bicara pemerintahan, salah satu mitra kita yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan yaitu ya bagian sekdanya. Sekda, oke. Kemudian kalau kepegawaian di BKD gitu. Nah, kalau bicara BKD, apalagi terakhir kemarin kan banyak itu permasalahan P3K. Oke, itu ya pegawai diangkat itu ya Pak ya. Betul. Kontrak itu memang luar biasa ya. Luar biasa pengaduan ke kami di Komisi 1 ya, mulai dari pegawai kantoran sampai ke guru-guru begitu. Sempat juga kemarin ada persatuan guru-guru ya melakukan pengaduan, kita undang ke kantor ke Komisi 1. Kita mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka begitu ya. Sempat juga kita sedih, malah ada yang menangis begitu kan karena mereka sudah bekerja bertahun-tahun. Betul, puluhan tahun malah Pak ya. Ya ketika gaji. Ada P3K ya kan, mereka rupanya tidak terpilih begitu. Terus juga mungkin terkait masalah gaji mereka juga gitu ya Pak ya. Begitu. Kecil banget kalau kita lihat di sosial media juga beberapa cukup vokal nih mereka tuh kayak cuman 300.000 gitu sebulan gitu-gitu. Makanya kemudian ada lagi jadi guru ya, kemudian bicara masalah hukum ya, masalah lahan masyarakat yang terjadi tumpang tindih. Betul. Ya, tumpang tindih. Oh iya, Kela ada lihat itu, ada dikirimin kemarin tuh ngelihat informasinya. Itu 180 km ya Pak? Oh kalau itu ya kita fokus juga itu sekarang masalah penanganan status lahan yang ada di sepanjang jalan Dumai sampai ke Pekanbaru. Berarti Dumai Pekanbaru 180 kilo? Itu terdiri dari kalau dampaknya ke wilayah, ke daerah itu Dumai, Bengkalis, Siak, Rohil, dan Pekanbaru. Nah, kita fokus kemarin kawan-kawan Komisi 1 memang selama ini sudah ada dibentuk tim percepatan. Waktu itu gubernurnya Pak Samsuar. Masih Pak Samsuar, oke. Memang ya belum maksimal hasilnya, makanya kita dorong. Betul. Bagaimana supaya status hukum lah, kepastian hukum, kejelasan, biar masyarakat jelas ini. Betul. Karena kasihan kan, surat udah keluar, sertifikat udah keluar, cuman tak itu berapa sertifikat Pak? Hampir 2.000 lebih. 2.000 sertifikat tanah masyarakat. Betul. Wah ini menarik, tapi nanti kita bahas fokusnya di segmen 3 ya Pak. Kita simpen dulu, ini panjang seperti pembahasannya. Tapi kita balik lagi mengenai program Komisi 1 tadi nih Pak. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa terkait pemerintahan dan hukum juga, pastinya Bapak pernah mendapati atau mungkin aduan-aduan masyarakat yang mungkin hati kecil Bapak juga, wah sedih sih saya sebenarnya. Pernah nggak sih Pak ngalamin hal seperti jelas itu? Salah satu tadi. Yang guru itu guru tadi yang mereka ketika tes P3K nggak lulus. Tidak lulus. Itu tidak lulus tuh apa sih Pak ininya? Karena begini, ya. Mereka mengajar sudah hampir belasan atau puluhan tahun gitu ya. Mungkin itu di pelosok atau di kota Pekanbaru? Di kota baik di pelosok gitu. Nah, okay. ketika dibuka kayak semacam tes untuk maju P3K itu kan mereka bersaing sama anak-anak muda yang yang baru selesai yang lebih fresh gitu ya Pak. Artinya masih ingat lah pelajaran bener-bener dibandingkan dengan apa. Jadi kayaknya kurang fair fair memang begitu. Makanya ya kita kasihan, tapi kan itu udah menjadi aturan begitu. Betul. Kan keputusan pusat ya mau tak mau diikuti gitu. Salah satunya memang sekarang kan yang tak lulus P3K ini kan diarahkan ke paruh waktu. Nah, kemarin kita juga sudah kunjungan ke pusat sana memastikan gimana sistem paruh waktu ini. Ini salah satu fokus kami. Bagaimana karena sudah kita janji nih, karena masyarakat sudah guru-guru kemarin sudah datang ya Pak ya, datang ke kantor ya. Tentu kita harus selesaikan permasalahan ini begitu sampai status mereka ya minimal lah daripada lebih baik bahasanya kan. Betul. Daripada nggak jadi yang penuh ya udah minimal paruh waktu gitu. Nah sekarang sistem ini yang belum jelas belum final. Berarti memang kalau dari kita lihat nih
tanggung jawab atau mungkin beban Bapak cukup berat ya, karena berhubungan dengan pemerintahan dan hukum. Artinya mungkin banyak sekali yang agak sedikit berpengaruh juga, mungkin dari kayak kita sampaikan tadi bahwa Bapak juga turut sedih sebenarnya, tapi kita ya namanya aturan, ya kita nggak bisa berbuat banyak ya selain kita membantu. Mungkin ada nih bisa paruh waktu gitu mungkin ya Pak ya. Terus pernah juga nggak sih Pak, mungkin di Komisi 1 juga mendapati aduan-aduan mungkin dari masyarakat yang agak cukup bikin Bapak terenyuh gitu hatinya, selain yang guru tadi mungkin? Ya ada banyak lah mungkin pasti banyak, sebenarnya banyak ya. Cuman yang fokus kemarin itu ya P3K ini ya. Karena itu cukup kompleks bener, karena itu kurang fair. Kenapa tidak ada pengangkatan berdasarkan kerjanya sudah berapa tahun gitu ya Pak ya? Karena benar Pak, itu nggak fair. Masa dia harus bersaing dengan fresh graduate gitu ya? Atau Mbak Siska kemarin ikut juga nggak? Kela nggak Pak, Kela nggak ikut sih, kayak curhat ya, enggak sih Pak. Kela kebetulan kemarin nggak ikut, cuman memang ada beberapa temen yang profesinya sebagai guru juga, terus keluarga juga ada, ya sama mereka. Sama seperti yang Bapak, persis banget yang Bapak sampaikan bahwa mereka tidak lulus, sementara mereka sudah kerja sampai 20 tahun, 20 tahun. Belum lagi gaji mereka yang dirapel cuman berapa ya, 300.000 mungkin 400.000, tapi belum dibayarkan segala macam. Rata-rata seperti itu sih. Kemudian di samping kita terima aduan di kantor, ya ada surat masuk. Kemudian kita kan ada namanya kayak kalau ke DPRD Kabupaten Provinsi itu selain reses ada namanya sosialisasi rancangan perda, betul. Ya, kan penyebarluasan perda. Salah satu kegiatan kami di Dewan lah untuk turun langsung ke lapangan. Nah di reses di kegiatan penyebarluasan dan perda itu banyak juga keluhan masyarakat begitu yang kita harus tampung. Salah satunya di samping infrastruktur ya, masalah kesehatan. Kesehatan begitu. Nah, kalau bicara kesehatan memang rata-rata permasalahan mereka itu fasilitasnya lah. Kalau pelayanan alhamdulillah ya, kalau terutama di rumah sakit umum daerah kita pelayanan lumayan bagus. Cuman bicara fasilitas itu yang menjadi problema kita sekarang, yaitu kamar yang tersedia itu sangat kurang. Sementara pasien banyak nih ya Pak. Pasien kita, rujukan kita dari 12 kabupaten kota kan ke RSUD semua ya. Begitu. Nah hal ini sudah saya sampaikan kemarin, baik di paripurna, terakhir di RPJMD bersama Pak Gubernur saya sampaikan ya kondisi ini begitu kan. Banyak yang saking lamanya, ada yang sebulan daftar tunggunya ketika ruangannya nggak ada. Ini sakitnya udah gimana tuh Pak, nungguin sebulan Pak, kasihan banget ya Pak. Solusinya memang ya tambah kamar lagi kan, tambah tempat tidurnya begitu. Kemudian fasilitas rumah sakitnya harus dikembangkan lagi gitu. Ya perbanyak lagi lah. Perbanyak lagi rumah sakit yang ada di Provinsi Riau. Kemudian kalau solusi yang paling dekat itu ya kan tidak semua daerah juga wilayahnya seperti Kabupaten Bengkalis itu pulau semua enggak kan. Ada yang kayak di daratan itu yang lebih kalau bahasanya kalau kita dokter spesialisnya masih kesana gitu masih bisa berkembang lah dia. Kalau di pulau kan memang agak susah ya, itu dilemanya ya. Maka kita dorong supaya setiap daerah Kabupaten Bengkalis itu ya paling tidak memaksimalkan fasilitas, kemudian ada namanya dokter spesialis lah di masing-masing daerah, bukan di pulaunya. Kalau di pulau memang tak bisa juga kita paksakan begitu. Karena selain dokternya ada, kalau alat kesehatannya juga tidak mumpuni juga nggak bisa ngapa-ngapain juga mereka ya Pak. Iya. Gitu. Kemudian permasalahan kedua ya tempat tinggal lah, tinggal mungkin bagi orang yang mampu bisa tinggal di hotel ataupun punya saudara ya, saudara di Pekanbaru bisa tinggal tempat saudara. Sementara nih sambil nunggu ini gitu pasiennya. Gitu. Kadang-kadang ada nunggu daftar tunggu sampai seminggu begitu. Contoh kemarin ada masyarakat saya periksanya hari Senin, ya, dokternya mengatakan bahwa penanganannya di Senin depan begitu. Malah mereka jauh dari Meranti sana, dari keluarga nggak, iya betul, keluarga juga mungkin nggak ada di sini gitu. Otomatis tinggal di sini. Nah biaya lagi kan, hotel lagi atau penginapan. Kalau dari saya sendiri, solusi saya ya, kalau tadi kan memang harus campur tangan pemerintahan provinsi begitu. Kan? Ya, kalau dari saya di luar fungsi saya sebagai anggota dewan ya, gimana cara untuk mencari solusi ketika masyarakat butuh tempat tinggal ya, minimal untuk tidur sementara lah, atau mes atau asrama atau apa gitu ya Pak ya. Saya sih alhamdulillah ya, kita sudah menyiapkan namanya rumah singgah. Nah, rumah singgah betul.
posisinya sekarang nggak jauh lah dari rumah sakit umum. Dari RSUD. Mereka bisa tinggal di sana gratis begitu. Sementara sambil menunggu si pasiennya ditangani juga sih sebenarnya. Ada yang seminggu 2 minggu tinggal di sana. Kalau tinggal di penginapan atau di hotel berapa kali? Paling murah dikali 150.000 lumayan itu Pak. Alhamdulillah, ya kata mereka cukup membantu ya berarti ya Pak. Keluarga pasien membantu sekali. Membantu lah begitu. Betul. Ternyata permasalahan masyarakat kita cukup kompleks. Jadi makanya Kela ngerasain bahwa wah ini Bapak punya beban ataupun tanggung jawab yang cukup besar nih Pak. Beban enggak lah, tapi tanggung jawab lah. Tanggung jawab ya. Pundak kan belum beban tuh kayaknya ngerasa wah saya harus kalau beban ya susah kita kalau bicara beban nanti seolah kita terbebani padahal tanggung jawab lah ya. Kita yang maju sendiri kan. Betul. Ya kita mau ngambil beban ini. Ya, gitu. Tanggung jawab lah berarti Pak ya. Tanggung jawab lah sifatnya. Luar biasa sekali. Nanti kita akan di segmen 3 kita akan bahas ke satu topik yang mungkin akan lebih tajam kita bahas Pak. Kita akan ngobrol nanti di segmen 3. Jadi buat pemirsa di rumah, kita tadi udah di-spill dikit sama Pak Azmi apa yang akan kita bahas di segmen 3. Jadi jangan kemana-mana buat yang penasaran ya. Tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi masih di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Pak Azmi, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, yang pembahasan kita dari tadi, waduh ini cukup bikin Kela ternyata tuh kompleks banget permasalahan kita ya Pak. Mungkin kalau kita ngeliat kulit luarnya doang tuh kayak udahlah bisa di iniin, ternyata dalamnya tuh lumayan rumit. Dan tentunya tanggung jawab dari beliau juga tidak sembarangan ini gitu. Nah kita akan ngebahas mengenai salah satu mungkin yang fokus dari teman-teman dari Komisi 1 yang lagi fokusnya itu lagi ke masalah lahan tadi nih Pak. Karena ini cukup apa ini lebih dari 2000 sertifikat tanah yang sedang dipertaruhkan gitu ya Pak ya. Ini masalah lahan yang tumpang tindih yang ada di jalan lintas Pekanbaru Dumai. Berarti mungkin kurang lebih 180 km. Sekitar. Nah itu gimana Pak prosesnya Pak? Maksudnya apalagi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa sudah ada tim percepatan sebenarnya dari Bapak Samsuar waktu itu masih menjabat sebagai gubernur, dan akhirnya sekarang dipush lagi oleh Pak Azmi sebagai Ketua Komisi 1. Ini gimana sih Pak kok bisa sampai akhirnya masyarakat pasti udah nangis banget dan meraung-raung banget nih pasti Pak ya kalau kita lihat ya. Gimana nih Pak ceritanya Pak mengenai case ini? Yang jelas ini kan permasalahan sudah lama ya. Yaitu tanah kiri kanan yang ada di sepanjang jalan Dumai Pekanbaru itu kan sekarang sudah kembali berarti jalan lintas ya Pak ya? Lintas kiri kanan sudah dikembalikan ke negara begitu, diambil aset negara dan keuangan begitu, karena di situ kan ada fasilitas perusahaan negara, PAR, pipa-pipa di sana, operasional semacam di sana, makanya itu sudah diambil oleh negara sifatnya begitu. Sementara sebelumnya kan tanah itu sudah keluar sertifikatnya. Ke pemiliknya masing-masing gitu. Dan sudah banyak, bukan hanya rumah begitu, fasilitas umum, sekolah, ya kan, pasos di sana semuanya. Nah ini yang menjadi dilema ya kan, masyarakat pun kalau bicara, kalau bahasa ekonominya kalau mau diagunkan ke bank pun bank nggak terima ya, karena lahannya statusnya kan punya udah aset negara gitu. Iya benar, sementara mereka punya sertifikat gitu ya Pak ya. Mereka sudah sertifikat, memang ya dikeluarkan BPN sendiri pun waktu itu mengeluarkan memang statusnya memang punya udah bisa milik gitu oleh masyarakat begitu kan. Nah ketika diambil oleh negara kepemilikannya, status lahannya, otomatis ini jadi permasalahan ini. Ya, masyarakat udah tinggal di sana. Nah, dari segi ekonomi seperti apa begitu. Betul. Nah, makanya kami kejar itu. Nah, salah satunya yang saya sampaikan tadi bahwa proses ini ternyata sudah pernah dilakukan tim percepatan, dibentuk tim percepatan ya, gabungan dari Pemprov ya, Prokompinda Riau lah ya, kemudian DPRD itu tak salah saya di Komisi 4 dan Komisi 1 itu. Ya. Nah, sudah ada beberapa pertemuan gitu, dan kemarin tak salah saya dari hasil informasi yang kami dapat dari Kabak Hukum Pemprov itu titik terangnya ada sebenarnya, karena dari pemerintah pusat sendiri sudah memerintahkan kepada perusahaan untuk mengecek kembali, mengikat kembali kira-kira lahan
lahan yang sudah ditempati masyarakat itu mengganggu nggak kegiatan perusahaan begitu. Nah itu yang kita kejar. Nah terakhir kemarin ketika kita rapat bersama Pak Gubernur Riau, Pak Abdul Wahid, sudah saya sampaikan juga begitu. Salah satu permintaan saya supaya tim percepatan ini dibentuk kembali lah, ataupun dilanjutkan kembali begitu, supaya ada kejelasan. Karena kemarin itu masyarakat sudah dikumpulkan, dimintai data berapa banyak sih sertifikat yang sudah diterbitkan, sehingga tahu kan sekitar 2.000 lebih begitu. Nah kami terakhir juga kunjungan ke masing-masing kabupaten kota yang terdampak masyarakatnya, seperti Bengkalis begitu, itu sama hal penyampaian itu juga begitu. Mereka sudah menginventaris masyarakat sebanyak apa yang terdampak, ya kan, lahan seperti apa begitu. Nah jawaban Pak Gubernur kemarin, dan ini juga sudah menjadi atensi beliau rupanya. Alhamdulillah ya, Pak Gubernur kita luar biasa, Pak Abdul Wahid. Nah, beliau sudah menyampaikan juga ke Menteri Keuangan begitu. Nah, salah satu solusinya ya disampaikan ke kami, kemungkinan ini baru diajukan, maka kita akan dorong terus, kita kawal terus. Mungkin status lahan tadi, status tanah masyarakat tadi itu tetap milik negara, ya kan? Nah, statusnya tetap milik negara, cuman penggunaannya itu bisa digunakan oleh masyarakat. Gitu. Contohnya seperti di Batam. Di Batam itu kan tanah kan nggak bisa dijual belikan, cuma bangunan saja, rumah saja. Betul, tanahnya enggak gitu ya. Sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kan kita kan perusahaan kan ada batas waktu sampai sekian tahun gitu kan. Setelah itu baru bisa diperjualbelikan. Nah, itu saya pikir itu win-win solution ya. Dari pemerintahan Provinsi Riau begitu. Nah, ini kan tidak ada dirugikan ini. Betul, baik perusahaan ataupun masyarakat gitu ya. Begitu. Nah, itu salah satu. Nah, itu yang kita mau kejar. Kita mau kejar dari Pak Pemprov juga, luar biasa Pak Gubernur kita atensinya terhadap permasalahan ini. Kami juga Komisi 1 DPRD Provinsi Riau juga akan menggesa inilah supaya ada kejelasan dari masyarakat. Betul. Karena memang permasalahannya seperti yang Bapak sampaikan sudah lama ya Pak, berarti mungkin sudah berapa tahun yang lalu gitu. Tapi masyarakat mungkin juga selama ini melihat kayak, waduh kita belum ada titik terang nih kejelasannya seperti apa gitu. Karena mungkin secara ini mereka punya sertifikatnya juga gitu, tapi ya berarti memang cukup ini sudah menjadi, mungkin tahapnya udah setengah jalan lah mungkin gitu kali ya Pak ya, mungkin ya tinggal terakhir dari masyarakat Pekanbaru, Rumbai juga kunjungan ke DPRD mengenai karena yang terdampak di Rumbai ya. Oh ya berarti kan jalan lintas ya. Oke, berarti memang sebenarnya proses ini juga alhamdulillah mungkin sudah ada lah sedikit titik terang gitu, akan seperti apa juga. Kita kan pengennya kalau bisa kenapa tidak, ya itu win-win solution yang Bapak sampaikan tadi gitu. Jadi ada sinergi juga nih antara pemerintahan juga sama masyarakat. Tugas kita percepatan lah supaya masyarakat punya kejelasan tentang status lahan yang berkaitan. Mau bangun rumah sekarang ini masih rumit ini permasalahannya gitu ya Pak ya. Mau saya nanam padi nanti ini gimana gitu. Lagi kalau mau digadaikan ke bank. Waduh, susah. Saya butuh anak saya buat kuliah, ini bagaimana urusannya gitu. Pasti masyarakat juga pengennya masalahnya cepat bisa selesai gitu ya Pak ya. Berarti mungkin tinggal follow up dan Bapak terus mungkin akan nge-push mungkin dari pihak pusat kali Pak ya untuk bisa. Ya, kalau kami dari komisi kemarin berencana biar kami dari legislatif mendorong dari segi kami, dari segi politiknya. Rencana kami membuat pansus kemarin gitu. Nah, cuman kita menunggu karena ada terjadi pergeseran anggaran di Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, efisiensi lah bahasanya. Efisiensi ya. Efisiensi ini sepanjang 2025 kayaknya selalu kita dengarkan nih Pak, efisiensi. Kemarin itulah yang terjadi begitu, fakta di lapangan. Makanya saya ketika Pak Gubernur mengatakan bahwa beliau pusing tujuh keliling begitu, kemudian ya bicara masalah efisiensi, sebetulnya saya mendukung begitu, karena itu yang terjadi di DPRD Provinsi Riau. Kita nggak mau juga sih, saya pun nggak mau menyampaikan yang baik-baik saja ke masyarakat Riau. Harus tahu pahit-pahitnya juga. Tahu bahwa kondisi Riau di tahun 2005 ini khususnya mengenai anggaran. Kita tidak baik-baik saja begitu. Otomatis harus ada yang dihilangkan, banyak kegiatan yang harus kita hilangkan. Betul. Karena sempat juga sempat lihat Bapak Gubernur kita tuh ada bikin video gitu juga di salah satu sosmed tuh, katanya
mau kita tidak ada kegiatan sampai berapa tahun pun masih belum nutup gitu ya Pak ya. Itu luar biasa sekali. Makanya tahun ini harus kita selesaikan biar dampaknya itu nggak sampai ke tahun-tahun berikutnya. Betul. 2025 ini memang kita harus ikat pinggang ya. Kalau kami sampaikan juga kebetulan saya kan anggota Banggar juga ya di DPRD. Saya sampaikan juga ke kawan-kawan ke pembinaan bahwa tahun ini memang kita harus ikat pinggang. Ada sedikit sehingga kegiatan kan banyak nih program kita RPJMD kita Pak Gubernur kita begitu juga kami di lapangan di masyarakat ketika reses kan banyak nih usulan masyarakat yang disampaikan kami begitu. Ketika 2025 ini kita selesaikan pihak utang pihak ketiga ini kan dampaknya kan 2026 nanti masih lanjut lagi nanti ya Pak ya. Iya. Jadi realisasi dari masyarakat juga kita nggak bisa realisasikan gitu ya Pak ya maksudnya. Makanya saya ketika reses ketika sampaikan ke masyarakat saya sampaikan apa yang disampaikan ke Pak Gubernur gitu. Ya. Jadi biar tahu pahit-pahitnya. Biar tahu juga pahit-pahitnya supaya masyarakat ya mau memaklumi lah. Iya bukan memaklumi sebenarnya masyarakat nggak tahu itu sebetulnya begitu. Dia pengennya bagaimana setiap tahun ada pembangunan begitu. Ya paling tidak kita ya sebagai fungsi kita sebagai penganggaran kita sampaikanlah sedikit banyak informasi-informasi. Nah minimal kan mereka ya kita paham lah dengan kondisi Riau sekarang. Begitu. Dan juga mungkin mereka bisa lebih mengerti gitu ya Pak. Oh kenapa sih kami ini tidak direalisasi sampai sekarang bahwa kita ada permasalahan loh dari anggaran daerahnya gitu ya Pak ya. Mungkin bicara defisit ini kan bukan hanya di Riau saja. Betul, di setiap kabupaten juga ada begitu. Provinsi lain. Malah di negara kita sendiri besar kan defisitnya. Betul, provinsi lain segala macam. Jadi jangan berpikir kalau cuma Riau yang sedang agak sedikit kalau Bapak bilang Bapak saya mengencangkan ikat pinggang nih. Ada beberapa pasti daerah lain juga seperti itu. Jadi pasti lagi memang iya. Memang iya ya kan Pak ya. Di Indonesia ini kan terjadi defisit anggaran makanya program Pak Prabowo itu efisiensi anggaran semuanya. Betul. Oke Pak, Nila punya pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan ini setiap episode kita selalu tanyakan kepada bintang tamu nih mengenai kita kan judul podcastnya bukan mimpi nih Pak. Iya. Bapak pernah bermimpi nggak sih Pak? Dulu mungkin ada di posisi yang sekarang ini gitu. Atau Bapak, udah saya memang memimpikan ini gitu. Atau enggak sama sekali gitu. Makanya dari awal saya sampaikan ya, kalau saya karena mungkin didikan orang tua saya ya, almarhum bapak saya Bapak Hasim bin Abdurrahman. Nah, dari awal menyampaikan ke saya itu tadi ya harus punya mimpi kita. Dan mimpi itu gratis, kenapa gak ambil yang mahal ya Pak ya? Betul. Kan gratis. Mimpi aja yang tinggi-tinggi gitu, mahal-mahal. Minimal nyangkut di pokok kelapa kan masih tinggi. Betul, masih tinggi benar-benar. Saya kuliah, sudah saya kalau perlu saya cari orang-orang itu. Maka setiap kalau saya kunjungan ke sekolah saya sampaikan juga sebagai motivasi kepada mahasiswa gitu anak sekolah siswa ya. Yang jelas kita harus fokus dulu. Nah, fokus dulu mimpi kita apa? Betul. Kan mimpi masih gratis kan? Enggak ada. Pilih aja yang mahal-mahal ya Pak ya. Gitu. Nah, tentu kan ketika kita mimpi ini kita catat satu-satu ya. Tentu kita harus juga buat apa namanya waktunya kapan. Betul, gitu. Ada timelinenya juga gitu ya Pak. Contoh saya sampaikan tadi, saya harus jadi dewan di tahun 2014 begitu. Maka selesai kuliah harus saya selesaikan cepat begitu. Nah itu salah satu target gitu, ada targetnya. Betul. 2019 mencalon lagi begitu kan. Tapi ngegagal. Kan tak semua juga mimpi kita berhasil atau diwujudkan gitu ya Pak. Contoh waktu saya berkeluarga nih. Ya. Niat saya nikah di tahun 2025. Ternyata 2030 nikah. Iya. Kan gagal itu. Gagal. Tertunda Pak, tertunda. Seperti hal-hal kecil. Betul. Saya pengennya beli waktu itu kan ya motor besar lah ya. Waktu selesai kuliah umur sekian harus beli motor besar. Kita cuma alhamdulillah tercapai, beli mobil umur sekian tercapai gitu. Artinya semua target kita catat ya, semua mimpi kita catat, targetnya kita tentukan kapan. Nah, tak semua yang kita usul yang kita cita-citakan tercapai. Tidak selamanya mungkin semulus itu gitu kan ya kita Pak. Pernah gagal juga. Betul. Gagal tuh memang nggak enak loh. Dan
Bener, tapi nggak apa-apa Pak. Tetap Kela dengan kegagalan ada kesuksesan yang tertunda tadi. Meskipun itu kalimat menyenangkan hati ya. Mbak Kela lah, tetapi nggak jadi ke P3K. Iya. Tapi jangan mimpi-mimpi aja, bener kata Bapak. Jangan cuma mimpi, harus ada timelinenya, targetnya. Kalau mimpi-mimpi doang ya nggak bangun-bangun ya nggak akan terwujud ya Pak ya. Nggak semua juga mimpi itu bisa. Harus terwujud. Harus terwujud begitu. Tergantung kita. Ya, kalau nggak terwujud seperti apa kita menjalankannya. Harus legowo juga. Apakah langsung jatuh kan begitu? Atau cari jalan lain. Gitu ya, nggak semuanya mulus-mulus saja. Betul. Intinya yang jelas harus punya mimpi. Betul. Pasang targetnya. Betul. Kalau itu prinsip saya seperti itu begitu. Nah, usaha sudah, ya kan. Yang jelas doa jangan lupa lah. Setelah itu hasilnya biarkan serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak, kita sudah menjalankan ikhtiarnya semua segala macam. Pak, closing statement deh, apa kira-kira yang mau Bapak sampaikan di penutupan ini mungkin untuk masyarakat Pekanbaru, pemirsa di rumah? Iya, closing statementnya bukan kata-kata hari ini ya. Bukan kata-kata hari ini, kita harusnya ada kopi. Kalau kata-kata hari ini ada kopi Pak, tapi kita ada kopi. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya karena sudah diundang di acara. Terima kasih. Kita yang terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu yang sibuk banget. Kemudian saya sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau ya mohon doanya lah supaya kami beserta teman-teman ya bisa lebih maksimal amin. Untuk bekerja untuk melaksanakan tanggung jawab kami sebagai anggota dewan, sebagai fungsi kami yaitu fungsi penganggaran, fungsi pengawasan maupun membuat aturan perda supaya kegiatan kami ini, usaha kami ini ya berjalan lancar lah begitu dan lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Riau ya atau umumnya lah masyarakat Riau khususnya masyarakat yang kami di dapil kami masing-masing begitu. Saya pikir itu aja statement dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Laila. Terima kasih. Luar biasa sekali pemirsa di rumah, ini seru banget. Ternyata kita pikir menjadi anggota dewan itu ya saya duduk lalu saya bekerja lalu saya pulang, ternyata bisa, cuman Bapak kayaknya tidak memilih untuk itu. Bapak lebih memilih overthinking kayaknya. Ya udah ada sini masalah semuanya biar saya pikirin gitu kali, tapi nggak apa. Itu mungkin sebagai naluri juga ya Pak, karena kita kan Bapak dari awal juga sudah berkomitmen untuk pengen memberikan ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu kan. Jadi mungkin makanya Bapak memilih jalan yang lebih susah. Kenapa tidak memilih jalan yang lebih susah ya Pak? Daripada datang kerja pulang gitu ya kan. Luar biasa Pak Azmi, terima kasih banyak sekali lagi. Kela mohon terima kasih sekali sudah menyediakan waktunya untuk datang ke sini. Tentunya beliau sangat sibuk sekali pemirsa di rumah, tapi alhamdulillah kita ada waktu untuk ketemu dan mudah-mudahan pertemuan hari ini seperti yang beliau sampaikan, mohon doanya segala macam untuk program juga mungkin untuk kerja dari tim-tim dari teman-teman Komisi 1 DPRD Provinsi Riau. Kita saling support antara masyarakat dan juga mungkin legislatif ya Pak ya. Jadi ada kerjasama lah antara pemerintahan dan juga masyarakat gitu. Jangan cuma nuntut, harus tahu ada proses, prosedur segala macam gitu. Jadi intinya bersinergi gitu sih, luar biasa. Terima kasih pemirsa di rumah. Kita ketemu lagi nanti di next episode podcast Bukan Mimpi dengan gestar-gestar yang pastinya nggak kalah keren banget. Kita nggak pernah podcast kita tidak keren Pak gestarnya. Luar biasa produser kita. Besok kita undang siapa lagi? Penasaran, dan kemana-mana ya. Tetap nonton setiap Kamis pagi jam 10 pagi di Riau Televisi. Dan Kela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.